Alhamdulillahil wahdah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tammah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan kiram wal kiramah, hadirin hadirat, ayyuhat tulab, talib wa talibah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah. Jadi kita sebagai seorang santri, begitu kita bangun tidur, ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kita ucapkan ya. Bukti bahwa pagi ini kita masih bisa bangun. Di sana banyak orang yang stroke, tak bangun-bangun, matanya kudip-kudip. Tahu kudip-kudip? Nah, itu bukan main mata, tapi karena seluruh anggota tubuhnya tidak berfungsi lagi atau tidak tersambung pada otak besarnya, sehingga dia tidak bisa menggerakkan tubuh. Bahkan ada orang di pagi hari sudah makniknat, meninggal. Posisinya posisi apa nah? Istirahat di tempat asap kopi, tangannya di mana? Iya. Nanti bilang ya sama ayah mak Glenn, aneh tuh asap kopi Pak. Istirahatnya tangannya di mana? Ya. Jangan lepas ya, istirahat dulu ya. Ya nak ya. Nih. Ayah ingin bicara. Ya. Jadi begitu ya. Artinya kita masih bisa bangun, dan kesyukuran itu kita tambah terus. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat subuh, atau sebelumnya kita melaksanakan sholat tahajud, terus kita berangkat untuk menuntut ilmu. Mulai kita bangun di pagi hari sampai kita sholat subuh dan berangkat untuk menuntut ilmu, itu semua adalah pahala, keridhaan dari Allah. Kalau kalian mati hari ini, disebut dengan mati syahid, masuk ke dalam surga. Surga apa? Surga. Kenapa? Orang yang menuntut ilmu, kalau dia meninggal, statusnya disamakan dengan orang yang syahid dunia akhirat. Ngerti syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat adalah orang yang mati berperang di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Dia ikhlas berjuang karena ingin meninggikan agama Allah. Prosesi dunianya dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram memandikan, haram menyolatkan jenazah orang yang mati syahid. Hanya dikafani saja, bahkan dia dikafani dengan pakaian yang melekat di tubuhnya pada saat dia berjuang itu, dan dikuburkan. Kenapa? Dia akan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia sudah mati dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Kita bangga pakai ini. Bisa jadi pakaian kalian ini nanti akan menjadi saksi di akhirat. Inilah pakaian untuk berjuang di jalan
Allah. Pakaian yang menutupi aurat, pakaian yang kerudung dan jilbabnya tidak sempit. Kita lihat di luar sana, celananya macam dodol. Nggak tahu dodol? Nggak tahu dodol? Tahu? Kecil. Celananya kecil kali. Ya. Sehingga membentuk lekuk tubuhnya. Yang nengok pun ada lagi yang bercelana pendek, nampak paha tak malu. Ada. Kalau ku cinta, udah ikut memulih pun. Ya. Jadi benar bangga dengan paket Islam ini. Satu saat paket inilah yang akan kita perjuangkan. Satu saat paket inilah yang akan kita umumkan. Satu saat paket inilah yang akan kita dakwahkan dengan diumumkan kemana? Ke seluruh dunia. Ini paket Muslim. Itu maksudnya. Penuntut ilmu berjuang di jalan Allah. Kalau meninggal mati syahid, orang yang mati syahid prosesinya di dunia tidak seperti orang biasa, dan dia masuk surga sebelum ada hisab. Itu orang mati syahid. Sebelum nanti di akhirat, ketika tangan kanan kita mendapatkan catatan amal, depan kanan, orang yang mendapat catatan amalnya pada saat nanti di akhirat dari depan dan kanan, dipastikan dia masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang mendapat catatan amal dari belakang dan sebelah kiri, mampus. Dia akan mendapatkan kecelakaan. Kenapa? Karena tangan kanannya dibelenggu bersama dengan lehernya. Tangan kirinya takut ke belakang. Sedangkan badannya dililit oleh rantai yang panjangnya 70 hasta. Silakan lihat di dalam tafsir Al-Quran. Penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika menjelaskan beberapa hal terkait dengan nasib orang yang berada di hari kiamat. Pada saat itulah pemeriksaan orang yang mendapatkan catatan amal dari depan dan tangan kanannya masuk ke dalam surga. Orang yang mendapat catatan amal dari sebelah kiri belakang akan masuk ke dalam neraka. Tetapi orang yang mati syahid sebelum mendapat catatan amal, dia sudah bisa merasakan surga. Belum terjadi hari kiamat, dia sudah bisa minum, dia sudah bisa makan, dan bahkan Allah memberikan satu kendaraan. Apa itu? Burung berwarna hijau, bukan burung kutilang ya, burung warna hijau. Dan dia duduk di paruh burung itu. Burung itulah yang menjalankannya untuk melihat keindahan surga. Maka ruh orang yang mati syahid, apakah syahid dunia akhirat atau syahid akhirat saja, maka ruh itu bisa makan, bisa minum, bisa menikmati keindahan surga, bisa. Silakan lihat dalam kitab I'anatul Talibin. Berkali-kali saya katakan dalam ceramah, bahkan kemana nanti ruh kita dikumpulkan? Ada banyak ketentuan dan tempat Allah membagi ruh itu. Pertama, ruh para nabi di mana? Di mana? Di langit. Silahkan lihat kisah Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Langit pertama jumpa dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua jumpa siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa belum meninggal, sudah berada di langit kedua. Yang kedua, ruh orang-orang yang mati syahid. Di mana ruh mereka? Fil jannah, di dalam surga. Kalau syahid akhirat itu banyak kategori.
Termasuk diantaranya adalah orang yang mati ketika menuntut ilmu. Walaupun di dunia dia tetap dimandikan, dia tetap dikafani, dia tetap disolatkan, dia tetap dikuburkan, tapi di akhirat disamakan statusnya dengan orang yang mati syahid dunia akhirat tadi itu. Duluan dia masuk ke dalam surga sebelum terjadi hari kiamat. Termasuk diantaranya, orang yang berstatus kelamin laki-laki dan perempuan, betul ada naluri biologisnya. Boleh jatuh naung begitu melihat dalam hati, ada perasaan mahabbah, ada perasaan cinta. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa. Tetapi bahwa ketika dia menahan itu, dia tidak WA. Tak di WA-nya, Assalamualaikum akhi, waalaikumsalam ukhti. Akhi sudah makan, belum ukhti? Akhi sudah sholat tahajud? Ya. Mari ku sholat. Dia bisa menahan dirinya dari rasa mahabbah. Dia tidak ceritakan sama orang lain, dia tidak WA orang itu, dia tidak menelpon, apalagi berjumpa di dalam apa yang disebut kholwat, di apa caca RRN, atau kemudian DTM, teman tapi mesra, kau pacaran? Tidak. Kenapa kau WA teman tapi mesra? Apa kau kasih wafer? Bukti apa? Persahabatan. Apa? Kalau mau kasih wafer, kami guru-guru kasih wafer tiap hari. Kata Bu Rahma, alhamdulillah. Itu kasih coklat, kasih kami. Seperti mau coklat, mau. Semua kasih coklat, ya. Kalau banyak kami jual. Ya. Kita hanya dirinya ada rasa mahabbah, ada, tapi dia tidak ngomong sama orang lain. Dia cuma mohon kepada Allah, ya Allah, kata si perempuan, kalau memang dia suamiku nanti, ya Allah, jadikanlah dia suami yang soleh, jadi imam, tapi aku tak akan cerita sama siapa. Sama engkau saja ya Allah, Tuhanku. Yang laki-laki juga gitu, ya Allah, ku tengok, ya Allah, telalan jadi kening, aduh ya Allah. Muncul rasa mahabbah dalam dirinya. Dia tidak WA, dia tidak menelpon, dia tidak cerita sama siapapun kecuali ngadu kepada Allah. Tiba-tiba dia meninggal. Ada rasa mahabbah dalam hatinya, meninggal. Tidak dia ceritakan sama orang lain. Maka kalau dia mati, dia termasuk mati syahid. Demi Allah, Ustadz baru tahu sekitar 1 bulan yang lewat, ini hadis. Baru 1 bulan yang lewat. Itu pun tidak percaya. Ketika Ustadz buka kitab Anak Tolibin, ternyata ada sekitar 7 atau 8 orang yang mati syahid. Salah satu di antaranya adalah orang yang menahan cinta dalam dirinya. Dia tidak cerita, dia cuma ngadu kepada Allah. Dia tidak bermaksiat, dia menjaga iffah dirinya, menjaga kemuliaan dirinya. Jika dia mati, dia termasuk dalam kategori orang yang mati syahid. Ustaz tidak yakin nih, apa betul ini? Cari kita, ternyata betul. Cari lagi di Google, ternyata betul. Cari lagi di YouTube, ternyata betul. Cari di kitab lain, ternyata benar. Hadisnya hadis sahih. Orang yang bisa menahan cintanya, dia bisa menjaga dirinya, tidak bercerita pada orang lain. Kalau dia mati syahid, dia mati duluan masuk surga, dan termasuk salah satu orang yang mati tanpa hisab. Bayangkan itu. Tidak bisa kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Bayangkan itu. Maka mudah-mudahan pelaksanaan Sakofi ini insya Allah akan melahirkan orang-orang yang soleh, tahan. Ingat ya anakku sayang ya, yang solehah, lihat dalam Al-Quran, pasti akan mendapatkan yang soleh. Yang soleh pasti akan mendapatkan yang solehah. Orang yang soleh, ingat ya, dia tak akan mau pacaran, dia tak akan mau
membalas WA, Assalamualaikum ukti, waalaikumsalam akhi. Ukti udah makan, akhi udah makan. Apain nanya makan orang? Mau ngasih makan ya bang? Udah sholat tahajud, udah sholat tahajud belum? Adiknya sudah dibangunnya belum? Abangnya sudah bangunnya belum? Orang lain pula dibangunin, udah sholat tahajud. Akhi mau sholat dulu ya, nanti kita pacaran lagi. Ya, tolong itu hadis tuh, tolong simpan baik-baik dalam hati, tolong simpan. Jaga dirimu, jaga kehormatanmu, baik laki-laki maupun wanita. Ya, baik, mungkin demikian saja. Dan Ustaz mengucapkan terima kasih kepada yang tidak terlambat, mengucapkan selamat datang bagi yang terlambat, dan diharapkan jangan terlambat-lambat lagi, dan mengucapkan terima kasih bagi yang tidak tipe-tipe lagi, mengucapkan terima kasih bagi yang tidak barcode lagi, mengucapkan terima kasih bagi yang sudah tobat, dan mudah-mudahan sekali lagi kami para guru mengucapkan terima kasih atas segala kerjasamanya yang baik di antara kita berdua, antara sahabat dengan sahabat. Kalau kalian menganggap kami guru-guru adalah sahabat, tolong dengarkan perkataan kami. Kami juga akan mendengarkan keluhan kalian. Kami juga akan mendengarkan apa yang kalian minta, selama itu memang masih ada dalam aturan, selama itu memang masih dalam hukum syara. Kerjasama ini insya Allah akan membuahkan hasil yang baik, dan di kedepannya insya Allah kita akan meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Insya Allah di akhirat nanti Allah kumpulkan kita pula di dalam surganya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.